Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ambyar. Aduh, kok Sobat Ambyar? Sobat Lazismo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya ditemani manajer pendayagunaan dan pendistribusian. Ya, ini ada Mas Habib di samping saya. Nanti kita akan mereview, bercerita tentang pemberdayaan yang sudah Lazismo lakukan di desa Banteran. Apa ini? Banteran ya. Ini Banteran. Maksudnya Dusun Karangtawang. Seperti apa? Nanti ayo kita cerita bareng, kita review untuk program pemberdayaannya. Dari manajer pendistribusian dan pendayagunaan ini ada Saudara Habib Amrillah yang sedikit banyak nanti akan bercerita. Kita sekarang sedang berada di mana nih Mas Habib? Ini di lahan ya, di lahan masjid ataupun lahan milik desa yang dikelola jamaah masjid, Pak. Jamaah masjid untuk pemberdayaan pertanian, di sektor pertanian di sini. Oke, ini Mas Habib. Kenapa ini yang sekarang yang ditanam kok bukan padi? Kok adanya malah apa ini kedelai ya, palawija? Kedelai ya. Ya, karena gini Mas, apa namanya? Sini kan kemarau ya. Kalau kemarau airnya sulit. Air sulit sehingga tanaman yang cocok untuk ditanami adalah kedelai. Sehingga ketika kemarau datang, jamaah tidak berhenti aktivitasnya begitu. Ya, jadi tetap ini lahannya tetap produktif ya. Oke, karena memang katanya sawah di sini itu tidak ada hujan ya. Betul. Jadi 2 kali panen. Biasanya kalau masa anteban itu panennya lumayan banyak. Sekali untuk zakatnya saya sampai 3 ton ya kurang lebih ya kalau di kantor lain ini ya. Nah ini jadi makanya daripada jamaah nanti apa namanya tidak ada kegiatan aktivitas selain di masjid, maka tetap untuk palawija ini dilakukan penanaman di apa namanya musim ketiga. Oke, nanti dan alhamdulillah ini sore hari ini langsung ada apa ini? Kita mau panen ya berarti ya untuk palawija ini. Oke, nanti ada panen. Oke, di pas banget ini. Nah itu. Sama ibu. Ini panen dengan ibu-ibu. Yuk coba kita ke belakang Mas Habib. Nah, Assalamualaikum Bu. Panen nggih. Niki panen kedelai kacang hijau napa nggih? Ini lah ini. Jadi ini sudah tinggal cuma dijemur sebentar saja. Ini sebenarnya sudah tinggal langsung bisa dia ini ya. Nah, ini kan nanti langsung buka sendiri. Besok ini sudah bisa dan ini besok udah kering juga bisa semuanya ya. Jadi yang dipanen itu kalau sampai terlalu tua, kering begini nanti langsung pada rogol, jatuh. Nah, nih jadi nanti kan akan dipanen setelah di ini langsung. Nah, ini kan sudah sangat renyah. Nah, ini jadi ini ibu-ibu jamaah pemberdayaan di Majelis Alilas Karangtawang. Ya, jadi jangan sampai yang namanya lahan produktif ya, lahan yang sudah kita apa namanya sudah kita tanami tapi sampai beberapa bulan itu tidak ada aktivitas. Oke. Dan ini masih luas sebenarnya lahannya. Nah, nanti akan kita mulai untuk program ke depan itu nanti di bulan Oktober. Nah, Mas Habib coba ceritakan untuk di bulan Oktober itu kita akan melakukan apa nanti? Ini insya Allah ke depan di bulan Oktober kita rencanakan mau ada sekolah lapangan, Pak. Oke, sekolah lapangan. Ya. Seperti apa itu sekolah lapangan konsepnya? Konsep sekolah lapangan ini pesertanya adalah para petani, Pak. Oke. Petani yang ada di sekitar ini, supaya mereka apa namanya dalam hal pertaniannya terkonsep dengan bagus, gitu. Kemudian perencanaannya mereka bagus dan kan sering ya kalau di desa-desa itu kan masih ikut-ikutan yang dulu gitu ya, ilmunya turun-temurun. Nah ini sesuai dengan teori yang ada, yang benar, sehingga nanti kita kerjasama dengan Dinas Pertanian begitu. Oke, itu Sobat Lazismo. Jadi Lazismo itu selain kita menjalankan pemberdayaan dari divisi pendistribusian pendayagunaan hanya dari internal Lazismo, tapi kita juga bekerja sama dengan dinas terkait. Ya, silakan bisa dilihat di depan saya ini ya. Ini adalah lahan yang nantinya akan dijadikan untuk sekolah lapangan. Kami yang membutuhkan minimal lahan 2 hektar. Ini ada 2 hektar. Insya Allah sudah berkoordinasi dengan warga yang nanti menggarap tanah ini. Sehingga ada sekitar 25 petani ya. 25 petani. Ya, nanti untuk sekolah lapangan ini konsepnya adalah katanya 12 kali pertemuan ya Mas Habib ya. 12 kali pertemuan. Nanti langsung praktek ya. Mulai dari bagaimana apa namanya itu? Membajak tanah dari awal sampai nanti pemulihan dari tanah kering menjadi tanah siap tanam itu nanti akan langsung dibimbing oleh Dinas Pertanian terkait ini. Jadi bagaimana kita Lazismo itu bisa berkolaborasi dengan semua elemen. Oke, di sebelah kiri saya ini ya di seberang jalan ini juga nanti menjadi proyek untuk pemberdayaan
yang akan kita mulai sekolah lapangan di bulan Oktober nanti ya. Jadi karena memang biar lebih kemanfaatannya luas, maka nanti petani yang akan kita berdayakan 25 orang ya Mas Habib ya. 25 orang. Oke, dan nanti untuk apa namanya? Untuk bantuan yang akan kita berikan itu sekitar apa saja nanti untuk petaninya? Ya selain kegiatan ini ya Mas, kegiatan pelatihan ilmu, nantinya kita ke depan bisa untuk bantuan bibit. Oke, ya, bibit, kemudian pupuk. Oke, tapi dengan komitmen zakatnya mereka masuk ke kantor layanan Lazismu di Al-Ikhlas ini ya. Oke, jadi bagaimana kita itu membalik posisi tangan di bawah itu menjadi tangan di atas. Ini adalah langkah awal bagaimana kita membuat gerakan sadar zakat. Ya, jadi bagi sobat Lazismu yang sudah mempunyai penghasilan baik itu berapapun jumlahnya, coba kita latihan. Kalau belum mencapai nisab, maka bukan zakat, maka kita latihan berinfak. Oke, nanti di seberang di dekat masjid itu nanti sudah ada yang dipanen. Coba kita lihat seperti apa hasil panennya nanti untuk proses sampai ke menjadi kacang kedelai yang siap untuk konsumsi. Oke, sobat Lazismu, kita sudah di depan lumbungmu ya. Ini adalah lumbung hasil zakat pertanian dari jamaah Masjid Al-Ikhlas Karangtawang. Ayo kita masuk ke dalam lumbungnya seperti apa ini. Nah, ini adalah padi zakat dari jamaah Al-Ikhlas. Ya, ini zakat untuk periode kedua ya. Jadi periode kedua ini. Jadi bisa di sini tuh terkumpul sekali panen itu sampai 3 ton ya. Betul. Nah, sampai 3 ton. Dan luar biasanya ketika ini digiling menjadi beras, itu tidak hanya dimanfaatkan untuk Karangtawang, tetapi diserahkan ke Lazismu daerah untuk diserahkan ke daerah yang masih membutuhkan. Ini adalah konsep zakat itu adalah memberdayakan umat. Zakat itu adalah untuk kemakmuran umat. Oke, sobat Lazismu, ini di depan saya nih di bawah ini adalah tadi untuk kacang kedelai yang setelah dipanen ini nunggu kering hitam semua. Nanti modelnya itu nanti akan dimasukkan ke karung kecil, nanti akan dipukul-pukul dengan kayu. Sehingga nanti menghasilkan kacang kedelai yang nanti langsung siap bisa dikonsumsi. Program hari ini adalah bukan cuma kita di pertanian, tapi sebenarnya kita masih punya satu lagi, yaitu di peternakan. Kita lanjut di peternakan. Oke, kita sampai di kandang kambing. Ya, ini adalah untuk pemberdayaan yang di Al-Ikhlas ini. Nah, di samping kanan saya ini ya Mas Habib ya. Oke, ini kita masuk ke kandang ya. Nah, ini kambing domba ya, domba yang ini sedang ini tidak full ya untuk satu kandang. Nah, jadi ada satu kandang dan yang di sebelah kanan saya ini kandangnya kosong. Karena memang polanya mulai kita bagi kepada langsung ke rumah-rumah jamaah. Jadi jamaah yang punya kandang kosong akan kita isi untuk pemberdayaan mereka juga di rumah. Ya, jadi setiap kali Idul Adha ini kandang kosong. Nah, ini adalah pengisian setelah Idul Adha, gitu ya Mas Habib ya. Nah, rencana untuk tahun ini katanya ada penambahan ya kita ya untuk ini ya program di sini ya. Jamaah kita bantu untuk domba usia 3 bulan, sehingga nanti mereka memelihara selama 3 bulan. Nah, 3 bulan jadi ketika masuk itu kan bobot sekitar 15 kilo ya Pak, Mas. Jadi ketika kita jual sekitar 20 sampai 20 kilo. Jadi kita model jualannya ada kiloan. Banyak sate-sate gitu, warung sate yang memang membutuhkan daging gitu, untuk mereka konsumsi begitu. Oke. Gitu. Jadi tugas kami di Lazismu itu selain kami memberikan bantuan permodalan, bantuan UMKM, usaha, peternakan, perikanan, tetapi bagaimana kami bisa menciptakan pasar. Ya biasanya ketika program pemberdayaan baik itu peternakan, pertanian itu kan kita bingung pangsa pasarnya. Tapi kami ciptakan untuk pasar itu. Karena memang benar sekali tadi yang disampaikan Mas Habib ya. 15 kilo 3 bulan kita besarkan ya, kita pengemukan programnya adalah kemudian kita jual minimal itu untuk bobot 20 kilo sampai 22 kilo. Dan per kilonya kalau tidak salah 39.000 ya. Nah, ini jadi hanya dalam 3 bulan untuk proses kita pembesaran itu ada keuntungan sekitar 200 sampai 300.000 untuk 1 ekor kambing.
Baik, Sobat Lasismo, jadi kami sebagai Amil mempunyai tanggung jawab adalah sering saya sampaikan membalik posisi tangan di bawah menjadi tangan Di atas. Dengan pola pemberdayaan seperti ini adalah diharapkan yang tadinya masih menjadi mustahik, 1 tahun ke depan dia bisa menjadi muzaki. Muzaki. Nah ini adalah yang menjadi kesulitan kami adalah pola kontrol ya. Untuk pola kontrol, untuk evaluasi ini masih menjadi kesulitan kami sebagai Amil di Lasismo Banyumas. Jadi barangkali ada Sobat Lasismo ya yang masih mempunyai ide, mempunyai template form ataupun apa untuk pendampingan pemberdayaan, kami siap belajar ke Sobat Lasismo. Zakat memberdayakan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.